Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama materi baru pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11, yaitu tentang lingkaran. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah 3.3, menganalisis lingkaran secara analitik. Yang kedua, menyelesaikan masalah terkait lingkaran. Nah, apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama adalah persamaan lingkaran, baik itu persamaan baku ataupun persamaan umum lingkaran. Yang kedua, kedudukan titik terhadap garis. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang keempat, kedudukan dua lingkaran. Dan terakhir, persamaan garis singgung lingkaran. Kita akan bahas satu persatu subbab materi ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas dulu persamaan baku lingkaran. Sebelum kita membahas persamaan baku lingkaran, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ada suatu radar kapal. Kita tahu bahwa radar itu digunakan untuk mendeteksi posisi kapal agar tidak terjadi tabrakan. Nah, sebuah kapal yang berada pada pelabuhan memiliki radar dengan jangkauan maksimum 10 km ke segala arah. Bagaimanakah bentuk persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari radar kapal tersebut? Nah, bagaimana jika kapal itu bergerak tidak di pelabuhan dan berhenti pada koordinat 4,1? Bagaimana pula bentuk persamaan jangkauan maksimum radarnya? Nah, jika ada kapal lain yang berada pada koordinat 8,6, apakah radar tersebut dapat mendeteksi kapal lain itu? Nah, itulah gambaran aplikasi dari materi yang kita akan pelajari pada pertemuan ini. Oke, kita masuk ke persamaan baku lingkaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang definisi lingkaran dan persamaan lingkaran. Nah, kita review sebentar di sini. Apa itu definisi lingkaran? Nah, lingkaran adalah himpunan titik-titik atau tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama ke sebuah titik tertentu. Berjarak sama kemarin dinamakan apa? Oke, jari-jari lingkaran. Selanjutnya, titik tertentu adalah titik pusat lingkaran. Nah, lingkaran yang berpusat di titik P dan berjari-jari R ditulis dengan lambang P, R. Dari kegiatan yang sudah kalian lakukan sebelumnya, kalian mendapatkan bahwa persamaan lingkaran dengan titik pusat P, A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pertanyaannya bagaimana persamaan lingkaran itu diperoleh secara analitiknya? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran K, di sini ada lambang seperti ini, artinya titik pusatnya P dengan jari-jari R ya. Nah, di sini ada lingkaran, pusatnya P. Untuk memperoleh persamaan lingkaran K di sini dilakukan cara berikut. Langkah pertama adalah ambil sembarang titik Q pada K. Kalian boleh ambil dimanapun Q letaknya, asalkan ada pada K ya, pada lingkaran. Nah, langkah selanjutnya, karena di sini Q saya ambil di sini, maka PQ ini adalah panjang jari-jari R ini. Nah, P1 adalah proyeksi P pada sumbu X. Proyeksikan P terhadap sumbu X, maka didapat seperti ini. P1 di sumbu X. Selanjutnya Q1 adalah proyeksi Q pada sumbu X. Maka kita dapatkan seperti ini. Q1 ada di sini, proyeksi Q terhadap sumbu X. Ya. Selanjutnya R adalah proyeksi P pada sumbu Q1. Ini sumbunya, maka P diproyeksikan ke sini. Nah, ini didapat titik R. Oke. Selanjutnya, pada segitiga PQR, siku-siku di R, PQR, siku-siku di sini. Nah, kita bisa menerapkan apa? Pitagoras ya, bahwa PR, teorema Pitagoras berbunyi PR kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat. Nah, kita cari panjangnya satu persatu. PR di sini
itu akan sama dengan panjang dari P1Q1 ini ya. Ya, jadi ini panjangnya sama dengan ini. Sedangkan QR itu adalah Q1 ini Q1 dikurangi RQ1 dikurangi ini, maka kita dapatkan QR ini ya. Nah, P1Q1 jarak ini itu sama dengan jarak dari 0,0 ini, berarti OQ1 dikurangi OP1 ya. Ditambah kita tahu bahwa RQ1 ini itu sama dengan PP1 ini ya. Nah, PP1 kuadrat sama dengan PQ kuadrat. Oke. Maka kita dapatkan OQ1 itu adalah XQ, OP1 itu adalah XP ya. Sedangkan QQ1 itu adalah YQ, sedangkan PP1 adalah YP. Maka kita dapat XQ dikurangi XP kuadrat ditambah YQ dikurangi YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jika koordinat Q itu dijalankan, maka terdapatlah persamaan lingkaran, yaitu X dikurangi XP kuadrat ditambah Y dikurangi YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan adalah jika lingkaran dengan pusat A, B dan berjari-jari R, maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jika lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R, ini pusatnya 0,0, berarti X min 0 kan? Maka akan persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y min 0, berarti Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, kita ke contoh pertama. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 1,-3 dan jari-jari akar 10. Ingat bahwa untuk menentukan persamaan lingkaran itu butuh dua hal, yaitu yang pertama adalah titik pusat, yang kedua adalah jari-jari. Ketika titik pusatnya A, B, maka persamaan lingkaran itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita gunakan rumus ini. Nah, di sini diketahui pusatnya P1, P1, maka A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3. Sedangkan R-nya adalah di sini akar 10. Maka kita terapkan rumus ini menjadi X min 1 kuadrat ditambah Y min B-nya min 3 kuadrat sama dengan akar 10 dikuadratkan. Kita sederhanakan, X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 10. Nah, jadi persamaan lingkaran yang berpusat di P 1,-3 dan berjari-jari akar 10 adalah X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 10. Nah, inilah persamaan lingkarannya. Kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P min 2,5 dan melalui titik 0,-3. Nah, ingat tadi bahwa persamaan lingkaran itu selalu ada dua hal yang harus kita butuhkan untuk menentukan persamaan lingkaran, yaitu titik pusat dan jari-jari. Nah, titik pusatnya di sini lihat ada P min 2,5. Bagaimana dengan jari-jari? Nah, di sini hanya diketahui melalui titik 0,-3. Ketika saya ilustrasikan, ini titik P-nya min 2,5. Nah,
ada lingkaran, maka melalui 0,-3. Misalkan di sini 0,-3. Nah, dari ilustrasi ini ada titik pusat. Jari-jari belum ada, tapi di sini kita bisa menentukan jari-jarinya ini, ya. Berarti apa ini? Jarak 2 titik. Masih ingat? Ketika ada 2 titik A, X1, Y1, B, X2, Y2, maka AB sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ya. Nah, kita terapkan ini. Menentukan R sama dengan akar 0 dikurangi min 2 kuadrat ditambah min 3 dikurangi 5 kuadrat. Nah, akar 0 dikurangi min 2 kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah min 3 dikurangi 5 berarti min 8 kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 64 berarti sama dengan 60 akar 68, ya. Nah, sehingga titik pusatnya min 2,5, jari-jarinya akar 68, maka persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan akar 68 dikuadratkan. Sehingga sederhanakan X plus 2 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 68. Inilah persamaan lingkarannya. Paham? Selanjutnya adalah contoh 3. Di sini diketahui titik P 6,0 dan Q 0,8 merupakan ujung-ujung diameter suatu lingkaran. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran. Nah, ingat bahwa persamaan lingkaran itu selalu butuh 2 hal, yaitu titik pusat dan jari-jari. Nah, pertanyaannya, apakah di soal ini sudah ada titik pusatnya? Belum, ya. Apakah sudah ada jari-jarinya? Juga belum. Sehingga untuk menentukan persamaan lingkaran, kita harus cari dulu titik pusatnya berapa dan jari-jari berapa. Nah, ketika saya ilustrasikan, di sini ada lingkaran. Nah, dia ujung-ujungnya adalah 6,0 titik P dan titik Q 8,0. Ini ujung-ujung diameter. Apa artinya diameter? Nah, diameter itu adalah 2 kali jari-jari atau dia terletak pas di tengah lingkaran seperti ini. Nah, sehingga di sini kita harus cari dulu jari-jari. Kalau ini diameternya saya misalkan D, maka ini jarak 2 titik ya. D sama dengan akar 6 dikurangi, ini maaf, 0,8 ya. Nah, 0,8. Nah, 6 dikurangi 0 ditambah 0 dikurangi 8. Sehingga akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64. Akar 100 sehingga sama dengan 10. Ingat, jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka setengah dikali 10 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah titik pusat. Kita jari-jari sudah ketemu. Titik pusat bagaimana? Ingat, ketika ada X1, X2, Y1, dan X2, Y2, ini A, ini B. Kalau ada seperti ini X1, Y1, X2, Y2, maka titik tengah di sini misalkan T, itu kita dapatkan dengan X1 ditambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Nah, ini mencari titik tengah. Sehingga titik pusat sama dengan
6 ditambah 0 per 2, 0 ditambah 8 per 2. Sehingga titik pusatnya adalah 3,4. Nah, kita sudah punya jari-jari, sudah punya titik pusat, maka persamaan lingkarannya adalah X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25. Ini, paham? Oke, lanjut ke contoh 4. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan menyinggung Y sama dengan akar 2X ditambah akar 2X ditambah 6. Nah, tetap untuk menentukan persamaan lingkaran butuh dua hal, titik pusat dan jari-jari. Titik pusat di sini sudah ada 0,0, jari-jarinya belum ya. Kalau saya ilustrasikan, ini titik pusatnya 0,0 dan dia menyinggung garis Y sama dengan akar 2X ditambah 6. Nah, sehingga kita bisa menentukan jari-jari di sini adalah jarak titik ke garis. Masih ingat? Kalau ada titik X0, Y0 dan ada garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jarak titik ke garis dilambangkan dengan D mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini Y sama dengan akar 2X plus 6 bisa saya ubah akar 2X min Y plus 6 sama dengan 0. Sehingga terapkan di sini D sama dengan jarak titik ke garis. Di sini adalah kita lambangkan dengan R ya. Maka R sama dengan mutlak A-nya di sini adalah akar 2 dikali 0 ditambah B-nya adalah min 1 dikali 0 ditambah C-nya 6 per akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sehingga didapatkan 6 per akar 2 ditambah 1 berarti 3. Kita rasionalkan berarti 6 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, sehingga persamaan lingkarannya adalah X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan 2 akar 3 dikuadratkan. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Nah, inilah persamaan lingkarannya. Oke. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, kerjakan latihan soal 2 di modul kalian. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.